Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat suasana sorgawi yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Walaupun kami di berbagai tempat, tapi kami bersyukur hadirat-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, pada malam hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami senantiasa bagaimana keinginan hati-Mu bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Biarlah hati seorang murid Tuhan menjadi milik kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami masing-masing melalui tema pada hari ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nyata atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus beracara sesuai yang dengan yang Kau inginkan. Jamah setiap hati pada malam hari ini, baik yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, bahkan apapun masalah dari kedalaman hati kami, Roh Kudus, hanya Engkau lah yang bisa menyelidikinya Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, ada jawaban, ada solusi, ada kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap bersyukur senantiasa buat kebaikan-Mu yang tak pernah putus-putusnya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini ya kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Dan juga yang ada di studio. Terima kasih buat Pak Hendra dan juga tim yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing firman Tuhan ya, karena saya di sini pun hanya belajar ya Bapak Ibu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dan saya percaya setiap kesaksian yang dari masing-masing individu pasti ada sesuatu spesial yang akan ditaruhkan Tuhan dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, topik pada malam hari ini sangat-sangat berkesan sekali bagi pribadi saya. Karena apa? Kalau sudah membicarakan kebaikan Tuhan, pasti tidak ada lain air mata yang akan keluar. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah putus-putusnya. Ya, tidak akan pernah habis-habisnya. Karena apa? Saya percaya dalam setiap pribadi Bapak Ibu masing-masing juga pasti mengalami kebaikan Tuhan. Ya, pasti mengalami kebaikan Tuhan. Saya ada di bumi ini, saudaraku, Bapak Ibu, 35 tahun. Selama 35 tahun itu ya luar biasa Tuhan merawat saya, mendidik saya, menghajar ya, bukan hanya mengajar, menghajar saya juga. Tapi dari hajaran itu pun ada kebaikan, sisi kebaikan Tuhan dan maksud kebaikan Tuhan dalam hidup pribadi saya. Mungkin lebih lagi Bapak Ibu yang sudah usianya ada yang 50, 60, bahkan 70 tahun. Mungkin lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang bisa memberkati kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk buka Alkitab masing-masing di rumah maupun yang di studio maupun yang dimanapun. Saya percaya di dekatnya masih ada Alkitab atau juga tab yang ada Alkitabnya atau juga handphone yang ada Alkitabnya. Silakan kita buka di Mazmur 3 ayat 1 sampai 22 ya. Baik. Di sini dikatakan Mazmur Daud ya Bapak Ibu, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.
Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya yang berbuat pada orang Israel. Penyayang, amin, dan pengasih, amin, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, haleluya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya dengan kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini Bapak Ibu sangat luar biasa bagi saya pribadi, karena kalau diingat dari tema yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan yang luar biasa pasti kita alami senantiasa. Amin. Dikatakan Bapak Ibu dari ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, kalau berbicara kebaikan Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan ada habis-habisnya. Ya, apalagi dikatakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Ya, Bapak Ibu, ada lagunya kan mengatakan kasih Tuhan, ada yang selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, kasih setianya. Ya, seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu ya. Itu tidak ada habis-habisnya ya. Saya percaya seperti tema ataupun yang disampaikan oleh tema tahun ini, yaitu new paradigma Bapak Ibu ya. Setiap pribadi yang memiliki paradigma baru pasti tidak akan melupakan kebaikan Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Ya, paradigma yang sudah diperbaharui. Artinya apa? Tuhan menaruhkan hal-hal yang baru, tidak lagi mengingat-ingat yang di belakang. Yang di belakang udahlah, cukuplah. Tapi itulah Tuhan selalu melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari kasih setianya tidak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Amin, Bapak Ibu. Ya, dikatakan paradigma yang baru pasti akan memberi, Tuhan juga akan memunculkan hal yang baru, hal-hal yang dahsyat yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita bayangkan. Itulah yang Tuhan mau kerjakan hari ini, Bapak Ibu, bagi kita sekalian. Saya mendapatkan rema ya Bapak Ibu ya. Bagaimana orang yang selalu bersyukur, pasti itu sudah benar-benar orang yang dimenangkan. Ya. Karena apa? Kebanyakan
ya, eee, dalam situasi mungkin dalam situasi yang lemah, yang tidak sesuai ekspektasi kita, kebanyakan lupa bersyukur, ya. Lupa bersyukur dalam artian, dia lupa kebaikan Tuhan, padahal dia sudah ditolong Tuhan, bulan yang lalu atau kemarin barusan ditolong Tuhan, tapi karena ada perkara-perkara yang belum beres dalam hatinya, akhirnya dia tidak mengingat kebaikan Tuhan lagi. Dia mungkin saja ya untuk mungkin saja dia masih menganggap kalau Tuhan itu baik karena karena Tuhan menjawab semua doa saya, ya. Kerap kali mungkin kita mengikut Tuhan tuh masih ada yang seperti itu. Tuhan itu baik ketika, oh ya doa saya dijawab, saya dalam keadaan nyaman. Tapi tidak seperti itu Tuhan melakukannya bagi kita Bapak Ibu ya. Dalam keadaan terburuk sekalipun atau mungkin diizinkan mengalami sesuatu, Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik Bapak Ibu. Mau bagaimanapun situasinya Tuhan tetap baik ya. Saya ada mencatat di sini dalam hasil doa saya sebelum menyampaikan firman ini, Tuhan mengasih rema ya. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, nggak akan ada habis-habisnya. Ini berlaku bagi orang yang murni hati atau paradigmanya sudah dimenangkan. Tetapi bagi orang yang masih dipenuhi dengan paradigma lama atau masih dipenuhi dengan toksik hati, ya akan susah mengingat kebaikan Tuhan. Ya, apa itu maksudnya toksik hati ya Bapak Ibu ya? Dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 21a mengatakan, ya, perbuatan daging itu masih ada kebencian, kemarahan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, pencideraan dan roh pemecah. Ya. Kalau masih ada hal-hal seperti ini, pasti masih sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal atau mengingat kebaikan Tuhan. Karena apa? Terlalu dominan hal-hal ini dibandingkan dia mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita merenungkan ya Bapak Ibu, sampai hari ini kita ada, ya, ada bisa ikut Zoom, call online Jumat, ketemu dengan saudara-saudara seiman, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Bahkan ada yang dipercayakan melayani dalam altar, artinya ada yang song leader, ada yang pemain musik, ada yang jadi multimedia, ada yang notulen, ada yang pendoa syafaat, ada apapun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan seseorang masuk dalam hadiratnya, Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan dalam perjanjian lama, semua yang dipilih Allah ataupun semua para imam-imam ada orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, bisa melayani juga di bidang pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan. Mungkin ada yang jadi staf biasa, mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga, atau mungkin juga ada yang jadi manajer, atau ada apapun yang dipercayakan Tuhan hari ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya rasa tidak mungkin kita bisa melakukan perkara-perkara itu. Bahkan yang lebih penting lagi, melalui hidup kita, teman-teman sekitar kita melihat dan merasakan damai sejahtera, bukan menjadi apa ya namanya ya, kalau ada kita tuh kayak malah aneh gitu, malah diam semuanya, malah malah apa ya, ya yang nggak bawa suasana nyaman gitu, tidak seperti itu. Kecuali kalau memang kita benar-benar hidup dalam roh ya. Kadang kalau kita masuk ke kumpulan penggosip, ke kumpulan orang pemabuk ya, kalau ke kumpulan orang-orang yang masih kompromi dosa, ketika melihat kita memang mungkin mereka sejenak langsung terdiam ya Bapak Ibu ya. Tapi beda nih maksud saya ya. Kadang kadang kita tidak diinginkan di suatu komunitas karena ya itu tadi, kok malah suasananya jadi beda, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
dalam hal perkara ini, kalau kita renungkan bisa bekerja, ya bisa apapun, terlebih lagi ibu rumah tangga, bisa dipercayakan ngurus suami, istri, dan juga anak-anak, semuanya itu karena Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan, ya. Kebaikan Tuhan mengurus cucu, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah senior di sini sudah punya cucu banyak dan lain sebagainya. Banyak hal-hal ataupun yang mungkin tidak dirasakan orang lain, hari ini kita bisa merasakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, dari sini saudaraku, dari kalau kita renungkan sepanjang tahun, dari Januari kemarin sampai hari ini mungkin ada kisah-kisah yang di ujung tanduk, ibaratnya ya Bapak Ibu, yang seperti telur di ujung tanduk ya Bapak Ibu, krisis, nggak tahu harus gimana, situasi menegangkan, tapi Tuhan tetap tolong kita. Ya, mungkin dari Januari ya, saya kasih waktu lah, mungkin semenit 2 menit Bapak Ibu merenungkan. Kira-kira dari awal Januari sampai hari ini, kebaikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Kebaikan apa? Saya percaya sangat-sangat banyak Bapak Ibu, ya. Sangat-sangat banyak, ya. Walaupun di penghujung tahun ya Bapak Ibu, menanggapi berita sana sini ya Bapak Ibu, dikatakan 2023 nanti akan A, B, C, D, Z ya Bapak Ibu. Baik juga sudah bermunculan di media-media ya Bapak Ibu, ada pemerangan karyawan atau dirisainkan karyawannya ya Bapak Ibu, hampir beribu-ribu ya. Udah mulai nih kelihatan mungkin ya Bapak di dunia sudah gimana ya begitu ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kalau Tuhan bisa melakukan hal yang baik di awal, di depan sana Bapak Ibu, Dia akan melakukan sampai akhir hidup kita. Amin. Dia bukan Tuhan yang lepas tangan ketika Dia menciptakan kita ketika Dia menciptakan kita di dalam buah kandungan ibu kita, kemudian ditenunnya kita satu-satu, kemudian dipeliharanya kita sampai pada hari ini, tidak mungkin Tuhan melakukan rancangan-rancangan yang jahat atas hidup kita. Amin. Tuhan serius atas hidup kita semua. Tuhan serius atas hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan Tuhan yang yang lepas tangan lah terhadap pekerjaannya sendiri. Ya, saya percaya kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan akan kita rasakan lagi di tahun 2023. Amin. Meskipun dunia mengatakan oh gelap, gelap, gelap dan lain sebagainya, ya. Tapi saya percaya Tuhan mengadakan peluputan atau pembedaan bagi anak-anaknya yang tetap setia kepadanya. Amin. Sebagaimana dikatakan di dalam ini ya Bapak Ibu ya, Keluaran berapa itu yang tulah 4 itu ya, sebentar Bapak Ibu ya, di Keluaran oke, sebentar. Tadi ada saya catat. Nah, di Keluaran 8 ayat 22. Ya, yang punya Alkitab bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Di sini cerita tentang bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir ya. Ditahan-tahan sama si Firaun, jangan. Padahal Tuhan sudah bilang, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Kuncinya peluputan ya Bapak Ibu ya. Kita mau Tuhan tetap terus berada dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan berarti nggak kerja ya Bapak Ibu ya, tetap bekerja, lakukan bagian kita ya. Di ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Amin. Ya, saya percaya
perkara ini pun bangsa Indonesia akan diluputkan melalui doa-doa setiap anak Tuhan. Amin. Ya, amin. Kalau dikatakan ya, ahli ekonomi dunia ya, saya ini suka baca-baca info yang kayak perkembangan dunia seperti apa ya Bapak Ibu ya, tapi bukan berarti itu menjadi saya takut juga, enggak. Saya lebih percaya firman Tuhan ya. Jadi dikatakan ahli ekonomi dunia ya 2023 itu gelap bagi seluruh dunia. Artinya mungkin perekonomian ya, saya bukan ahli ekonomi sih Bapak Ibu ya, tapi secara logika mereka orang ekonom melihat bahwa 2023 ya begitulah, gitu gelap dan lain sebagainya. Tapi ya ini Sekjen PBB kalau nggak salah ya, pada saat G20 itu ngomong ke Presiden Jokowi, dikatakan 2023 dunia akan gelap, kecuali Indonesia. Wow, saya ketika mendengar itu, saya Bapak Ibu langsung mengamenkan. Walaupun yang ngomong itu orang dunia ya, tapi saya mengamenkan, memang seperti itu ya. Saya percaya ya, walaupun orang banyak mengatakan ABCD dan lain sebagainya, tapi kita percaya, kita yang anak-anak Tuhan tetap terus berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Terus saudaraku menjadi berkat dimanapun berada, Tuhan akan membedakan kita. Amin. Tuhan akan meluputkan kita, tidak akan pernah sama saudaraku dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, dikatakan juga di penghujung tahun ini, kira-kira kebaikan Tuhan yang mana yang paling melekat di hati kita, ya. Kemudian apakah ketika kita merasakan kebaikan Tuhan saat masalah apakah kita hanya bisa merasakan kebaikan Tuhan itu saat Tuhan sudah jawab doa kita? Atau saat masalah masih ada, apakah kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan? Saya ada kesaksian sedikit ya Bapak Ibu ya. Bulan-bulan ya, dari bulan April sampai bulan hari ini lah lumayan hektik ya Bapak Ibu ya, atau sibuk lah di tugas saya ya. Di tugas saya. Jadi mau apapun kadang harus punya tenaga ekstra, punya pemikiran ekstra, dan harus semangat ekstra. Ya, beberapa kali saya sakit Bapak Ibu ya, karena mungkin kecapean ya, kecapean dan tidak bisa menghandle beberapa ya. Pernah saya dalam 2 minggu berturut-turut itu saya bolak-balik Banjarmasin ya Bapak Ibu. Saya berangkat jam 4 subuh, kemudian sampai Palangkaraya lagi itu jam 11 malam ya. Jadi rasanya remuk redam rasanya badan gitu kan ya. Lalu pada saat itu bersamaan dengan aktivitas yang meningkat ya Bapak Ibu, ada suatu keluarga yang kena cancer ya, kena cancer. Sudah nafasnya sudah satu-satu ya ibaratnya saya ditelepon dan lain sebagainya. Pada saat itu jujur karena saya lelah berpikir dan juga mungkin kurang fit badan, akhirnya mempengaruhi seluruh jam-jam doa saya ya. Jam-jam doa saya dan lain sebagainya ya. Dan di situ pun saya merasakan kalau saya kurang jam doa pasti saya kurang peka terhadap suara Roh Kudus ya. Tapi itulah lagi kebaikannya Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, saya ditelepon Budian bisa ke bisa ke rumah sakit ya. Ini kakak saya sepertinya mau meninggal. Napasnya sudah satu-satu. Ya, napasnya sudah satu-satu, mungkin perlu didoakan. Saat itu saya tahu saat itu adalah waktu saya melakukan hal kebodohan, tapi Tuhan tetap sayang sama saya ya, sampai pada akhirnya Tuhan menegur saya secara halus. "Oh iya, nanti saya usahakan datang ya," saya bilang seperti itu, "karena saya masih ada kerjaan bla 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 dan sebagainya." Memang pada saat itu sibuk sekali Bapak Ibu ya. Dan pada akhirnya saya ngomong, pagi itu saya sudah diingatkan lagi, "Pergi kamu ke rumah sakit, pergi kamu ke rumah sakit."
Tapi itulah saya, eee, merasa agak melawan juga ya dengan suara Roh Kudus, ini contoh yang tidak baik ya Bapak Ibu untuk ditiru ya. Jadi pada saat itu, iya Tuhan, tapi kan saya sibuk Tuhan," saya bilang seperti itu. Saya sibuk," saya bilang gitu kan. Sampai pada akhirnya, sepanjang hari itu saya nggak, apa namanya, nggak damai sejahtera, ya. Pulang pergi PP hampir ada 15 kilometer atau 20 kilometer itu karena rumah sakitnya jauh ya Bapak Ibu ya. Saya praktek di situ, terus balik lagi ke Palangkaraya, saya merasakan lelah sekali. Sampai pada saat itu saya di jalan ngomong, "Tuhan, kalau memang saya harus mendoakan ibu itu, saya percaya dia saya percaya Tuhan pasti masih perpanjang umur dia sampai besok." Ya, itu rasanya kalau saya ngingat itu tuh kayaknya sok banget ya, kok ngatur-ngatur gitu ya. Ya, tapi itulah kembali lagi kebaikan Tuhan ya. Kalau saya lost pada saat itu saudara Bapak Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan menyesal seumur hidup saya, tapi Tuhan nggak mau membuat saya seperti itu ya. Jadi pada akhirnya saya besoknya itu sudah ada di Palangkaraya saja, tidak lagi ke luar kota ya. Eee, Sepanjang hari itu saya, apa namanya, makin nggak damai sejahtera. Akhirnya mau nggak mau saya izin sama bos saya, "Bu, saya izin." "Mau ke mana?" "Ada yang sakratul maut," saya bilang kayak gitu. Sakratul maut tuh kayak mau lewat gitu ya Bapak Ibu ya, istilah medis gitu. Ada yang sakratul maut, saya bilang. "Oh iya iya, cepet cepet sana, cepet cepet." Eee, Langsunglah saya ke rumah sakit ya. Pada saat di rumah sakit, benar-benar saya merasa ditampar secara halus ya Bapak Ibu ya. Pasien itu sudah pakai oksigen sungkup, ya, napasnya sudah satu-satu, badannya kurus, karena dia adalah kanker kanker apa ya namanya ya, kanker lambung atau usus itu saya lupa kemarin itu. Jadi ada, eee, apa namanya, untuk, saya kok jadi blank, karena dia tidak bisa BAB lagi ya, karena ususnya sudah dipotong, itu kan ada kantong di perutnya untuk mengeluarkan, eee, nutrisi ataupun sisa-sisa makanan gitu ya. Nah itu. Jadi sudah kurus lah dan juga sudah gimana lah aromanya gitu ya. Jadi detik itu saya terdiam di depan jiwa ini ya Bapak Ibu ya, terdiam. Saya bilang, "Tuhan ampuni saya kerap kali juga masih egois, saya nggak peka pada suara-Mu. Saya lebih mementingkan, eee, kesibukan saya dan juga perkara yang lain," saya bilang. Dan pada saat itu Bapak Ibu, setelah saya terdiam dan berdoa sama Tuhan, saya langsung menghampiri ibu ini ya Bapak Ibu ya. Karena itu sudah koma, dia tidak bisa ngomong lagi karena napasnya yang ditarik cuma satu-satu ya, misalnya satu-satu lah gitu ya. Nggak kayak bernapas biasa lagi, sekali naik, keluar, diam, habis itu keluar lagi, tarik, tarik, diam, gitu kan, udah satu-satu. Saya dekatkanlah mulut saya ke telinga ibu ini, saya bilang, saya bawa doa untuk, apa namanya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mungkin dia memang Kristen, Bapak Ibu ya, tapi saya perdamaikan karena saya percaya orang-orang yang koma seperti itu pun kalau secara medis rohnya itu masih mendengar, apalagi dalam perkara rohani itu pun memang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya doakan, saya berdoa di telinga ibu ini ya Bapak Ibu ya, dan sampai pada akhir amen ya, keluarganya semua nangis di samping itu Bapak Ibu ya. Setelah amen, itu nafasnya kembali normal. Di situ saya semakin lagi gemetar di ruangan itu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang, "Tuhan," saya bilang, ah, pokoknya Tuhan, saya bilang, "Tuhan Tuhan," gitu aja. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuman mikir, dan setelah itu ya Bapak Ibu saya pulang di jalan itu kalau tidak salah saya itu meneteskan air mata ya Bapak Ibu ya. Saya bilang, "Tuhan, kenapa Kau masih baik sama saya?" Saya bilang, "Kenapa Kau masih baik sama saya yang kadang ini sering berargumen pikiran."
Aku kan sibuk Tuhan, aku kan ini. Tapi Tuhan menitipkan satu ya Bapak Ibu perkataan yang apa namanya, menguatkan saya ya, bahwasanya di dalam kelemahan saya itu pun Dia masih baik sama saya, ya. Saya merenungkan sepanjang jalan, bagaimana kalau orang ini meninggal tanpa mengenal Yesus atau tanpa didamaikan dengan Yesus. Mungkin nanti di sorga pada saat penghakiman, saya harus bertanggung jawab atas perkara itu ya Bapak Ibu ya. Saya disuruh nggak mau, tapi itulah baiknya Tuhan, ditunggu. Dan setelah berdoa itu ya Bapak Ibu, berdoa itu saya datang ke rumah sakit ke rumah sakit itu siang ya. Dan ibu ini dipanggil Bapak Ibu besoknya siang juga waktu jam perpas saya berdoa ya. Setelah selesai maksudnya setelah sehari kemudian ya, setelah saya doakan ya, lalulah keluarga ini menelpon saya ya, Bu, terima kasih ya buat doanya. Ya, ada apa? Saya bilang, kakak saya sudah meninggal, sudah pulang ke sorga. Hah? Saya bilang, ya kaget, jujur saya kaget Bapak Ibu ya. Sepertinya kakak saya meninggal ini memang menunggu ibu untuk didoakan. Doa dari ibu, saya bilang. Aduh, saya terdiam, hanya terdiam ya Bapak Ibu ya. Semakin saya ibaratnya tuh kena tamparan secara harus lah oleh Roh Kudus. Itulah kalau kau taat itu ada harapan buat keselamatan orang lain. Ya, ada keselamatan bagi orang lain. Kalau kau taat, pasti orang lain pasti akan dimenangkan, ya. Saya mendengar dari kesaksian teman saya ini ya, dikatakan suaminya juga setelah, ibu doakan istrinya, suaminya lebih bisa menerima. Selama ini suaminya kayak marah sama Tuhan, "Kenapa kok istriku masih muda mengalami hal seperti ini?" Tapi itulah ya Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang terjadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada saat itu bagi keluarga itu. Tapi dalam perkara ini pun bagi saya Tuhan tetap baik. Tuhan sangat baik ya. Di tengah kelemahan saya, di tengah kekurangan saya, kok Tuhan masih mau pakai saya sih? Saya kadang saya itu seperti itu ya. Saya ini sudah apa banyak mementingkan mungkin kesibukan ya, kerja ya. Tapi kok kenapa Tuhan masih sayang sama saya? Kok Tuhan masih pakai saya? Ya, itu kebaikan Tuhan yang saya rasakan ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya di dalam kelemahan pun saat itu saya punya masalah banyak ya. Masalah yang mungkin menguras tenaga, pikiran semua ya Bapak Ibu. Tapi dari kelemahan saya itu, dari masa-masa saya masih banyak masalah pun Tuhan masih pakai saya. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di Zoom ini pun ada rencana Tuhan dalam setiap kelemahan Bapak Ibu, dari setiap kekurangan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan masih pakai Bapak Ibu dan saudara saya semua? Itu karena Tuhan Yesus baik. Amin. Pertama kita dipanggil, seterusnya Tuhan akan kerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Dan ini pun ya cerita ya Bapak Ibu ya, kesaksian waktu Pak Hendra menghubungi Dian bawa firman ya, tanggal sekian, akhirnya dimajukan seminggu ya Bapak Ibu ya. Pada saat itu, saya tuh benar-benar nggak fit, karena capek. Tadi ya, kalau capek tuh, dan kita nggak ini tuh, mempengaruhi semua, ya. Tapi kerap kali ketika saya dalam posisi itu, Tuhan kasih tanggung jawab ke saya untuk melayani. Saya nggak tahu kenapa, ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi pada saat itu, waduh, ini ini kesaksian ya. Jadi pada saat itu saya sudah mau siap-siap apa
teks untuk minta supaya diundur atau dibatalkan sama sekali untuk sharing firman Tuhan. Saya sudah siap-siap teks Bapak Ibu ya buat saya kirim ke Pak Hendra. Minta tolong ya jangan saya aja dulu ya gitu. Ternyata ya Bapak Ibu ya, hari Senin kalau tidak salah, hari Senin teman saya itu ada yang terlilit hutang ya. Terlilit hutang hampir berapa puluh juta. Ya kok tiba-tiba cerita sama saya. Wah, ini pasti harus dilayani. Saya sudah tahu mengarahnya kemana. Kalau Tuhan mengizinkan seseorang curhat ke saya, pasti arahnya adalah harus saya layani, gitu kan. Nah, pada saat itu kondisi fisik saya tuh nggak sehat ya, nggak sehat dan pikiran saya juga lelah, gitu kan. Nah, pada akhirnya teman saya ini nangis karena dililit utang puluhan juta, ratusan juta itu ya. Jadi dia nangis gini sampai akhirnya Roh Kudus ngomong, doakan ibu itu. Waduh, saya bilang, saya aja lagi nggak fit ini saya doakan orang nih gimana ini saya bilang gitu kan pergumulan batin ya. Tapi itu tadi saya belajar dari pengalaman kalau taat pasti akan Tuhan melakukan sesuatu. Pada akhirnya Bapak Ibu, setelah ibu ini menangis karena masalahnya, karena hutangnya dan lain sebagainya, saya doakanlah. Saya doakan. Amin. Ya. Selesai berdoa, ibu ini dapat telepon pas di depan saya. Selesai amin ya, tiba-tiba telepon datang ya. Memberitahukan bahwasanya utangnya itu ada solusi ya. Utangnya itu tiba-tiba misalkan ya dari 100 juta, tiba-tiba dia hanya membayar hanya sekitar 30 juta. Kalau secara nalar manusia itu nggak mungkin. Dia sampai nangis-nangis, kejer-kejer ya istilahnya ya. Sekarang nangis-nangis, ini dan sebagainya. Sebelum doa itu nangis. Setelah doa, amin, dia cerita. Dian, dia pun gemetar. Dian, aku dapat telepon. Ya Bu, kenapa Bu? Ada solusi? Kamu tahu Dian, orang itu nggak minta sekian juta. Hah? Saya bilang, maksudnya? Saya bilang kayak gitu. Dia hanya minta uangnya dikembalikan berarti kalau dari 100 dia minta hanya dikembalikan 30 juta. Wow, saya bilang kayak gitu. Kami dua pada saat itu ya Bapak Ibu ya langsung kayak bersuka cita. Wow, ini benar. Iya Dian katanya kayak gitu. Wah, saya bilang saya sendiri bersorak-sorai lah Bapak Ibu ya. Bersorak-sorai ya. Jadi wah, luar biasa ini, Bu. Padahal baru aja kita amen, udah datang telepon. Iya loh, Dian, saya aja kaget. Ini saya terdiam. Aduh, saya kaget. Pokoknya kaget lah Ibu itu ngomongnya. Pas di depan saya juga. Jadi, makasih ya, Dian. Makasih ya. Kamu memang dipakai Tuhan. Wah, pada saat orang itu ya, Bapak Ibu ya, mengatakan kamu memang dipakai Tuhan. Saya langsung nangis lagi Bapak Ibu ya, karena apa? Saya kebanyakan menghindar. Saya nggak mau terlalu dalam ya, ataupun Tuhan benar nggak pakai saya kayak gitu ya. Tapi itulah kadang melalui peneguhan omongan orang, saya sendiri tuh saya nggak pede ya. Saya benar nggak sih Tuhan pakai saya? Tapi melalui kesaksian mereka, saya seperti kayak ditegur Tuhan ya. Mau gimana lagi? Apa Tuhan menyatakan kebaikannya atas dirimu, Dian. Hal seperti ini pun kamu nggak bisa menilainya ataupun melihatnya. Dari situ ya Bapak Ibu ya langsung saya, oke lah kalau begitu, lanjut aja lah terus saya bilang. Lanjut aja lah terus. Akhirnya saya siapkan firman, saya siapkan ini ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya untuk ini juga Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu. Ya, next. Ervin. Ya, ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu ya. Bagaimana kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Ini yang poin yang saya
poin yang saya simpulkan ya. Kenapa kita harus terus harus mengingat kebaikan Tuhan. Di Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Sejak semula saya dan Bapak Ibu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ini salah satu kebaikan Tuhan. Dari buah kandungan ibu kita, Dia sudah merencanakan kita mau apa, berapa lama di bumi ini, kita mau melakukan apa saja. Selama kita meresponi apa yang Tuhan mau, saya percaya kita akan terus dibawa pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya, ya, sebab di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, inilah salah satu juga alasan untuk kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan darah-darah yang sembarangan ya. Darah yang mahal, bukan dengan emas, dengan perak, tapi status saya dan status Bapak Ibu adalah kita dimenangkan oleh darah Kristus. Amin. Kita yang dahulunya berdosa, hari ini kita bisa panggil Bapa, itu semua karena ikannya lagi. Haleluya. Ya. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini bukan hanya perkara materi Bapak Ibu ya, tapi Tuhan juga menyatakan atau kita mengingat segala kebaikan Tuhan bahwasanya Dia sanggup melimpahkan. Ya, Dia sanggup melimpahkan. Mungkin dari beberapa kita yang ada di sini, dari 36 partisipan Zoom ya Bapak Ibu ya, ditambah lagi dengan yang ada di studio Bapak Ibu, mungkin pernah mengalami perkara ekonomi, mungkin pernah mengalami perkara-perkara finansial ataupun perkara yang lain ya Bapak Ibu ya, tapi Tuhan mengatakan ya, kebaikan Tuhan, Allah sanggup melimpahkan. Amin. Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, ya. Bahkan dimalakan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, ya. Ini yang harus kita ingat ayat-ayat ini, bagaimana kita terus dalam kebaikannya Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Tuhan memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Inilah salah satu juga kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak dibiarkan sendiri, kita tidak dibiarkan terlantar. Ada sahabat sejati kita, ada sahabat kita yang selalu 24 jam menemani kita kalau kita menegur dia, kalau kita menyapa dia. Tapi ketika awal kita bangun tidur langsung tidak berdoa, tidak apa, mungkin Roh Kudus diam, mungkin Roh Kudus diam, karena apa? Kita tidak menyapa dia. Ya, padahal dikatakan Roh Penghibur, Roh Kudus, ini salah satu bukti kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, apalagi yang kurang kalau direnungkan ya. Dan selanjutnya Ervin, ya, bagaimana mengalami kebaikan Tuhan? Ya, dikatakan yang pertama memuji Tuhan. Di Mazmur 103 tadi jelas dikatakan ya bahwasanya ini adalah pujian Daud buat Tuhan, ya.
pujian Daud buat Tuhan, bagaimana dia memuji Tuhan, dia mengingat segala kebaikannya. Terus memuji Tuhan, ya. Yang kedua adalah pegang perjanjiannya dan lakukan titahnya, ya. Kalau kita mau mengalami terus kebaikan Tuhan, pegang perjanjiannya dan lakukan titahnya. Saya percaya kita semua di sini bukanlah jiwa-jiwa yang bukan jiwa baru ataupun jiwa lama, tapi seperti anak-anak lagi, tidak. Semua siap sudah sangat biasa mendengarkan makanan-makanan yang keras, ya, baik dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di gereja yang CK7 ini, ya Bapak Ibu, ya. Saya percaya luar biasa semuanya, ya. Makanan-makanan keras itu merupakan makanan-makanan yang biasa sekarang buat kita, ya. Pegang perjanjiannya dan lakukan titahnya. Lakukan saja apa yang Tuhan mau, ya. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan cenderung kepada maunya kita dulu baru kita melakukan kehendak Tuhan. Ciri manusia dewasa tidak lagi melakukan hal seperti itu. Amen. Kemudian jadi berkat, ya. Jadi berkat usahakan semaksimal mungkin. Kalau kita mengalami apapun, bekerja apapun, cari jadi berkat. Ya, jadi berkat baik dalam keadaan dalam keadaan yang tidak nyaman, sehat, ya Bapak Ibu, ya, secara fisik. Bagaimana kita dituntut di pekerjaan, di sekolah, di manapun kita bisa menjadi berkat. Supaya apa? Orang lain tuh nggak usah sibuk, mana Yesus, biarlah kita. Amin. Ya, itu lebih mantap kesaksiannya dibandingkan ngomong-ngomong Kristus, ngomong Alkitab, tapi silahkan dilanjutkan, ya Bapak Ibu, ya. Ya, itu lebih mantap saya rasa, ya. Apalagi ini akhir zaman, ya. Banyak sekali yang mengatakan dia mengenal Kristus, tapi sebenarnya di belakang layar mungkin dia jauh dari Kristus. Kita semakin hati-hati, ya. Jadi berkat, hidup jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Jangan di call online Jumat kita semua seperti holy-holy, ya Bapak Ibu, ya. Setelah selesai call online Jumat kita semakin lebih holy lagi. Amin, ya. Semakin lebih dipakai Tuhan lagi, ya. Saya mau memperkatakan hal yang baik-baik sajalah daripada hal-hal yang ini, ya, karena perkataan nanti dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian memberitakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Karena apa? Sebenarnya kalau kita baca firman, ya, pekerjaan kita sama, visi kita itu sebenarnya yang Tuhan mau adalah sehati sevisi dengan Tuhan. Visinya Tuhan apa sih? Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Ya gimana tadi, ya, jadi berkat ini, ya Bapak Ibu, ya. Jadi berkat, beritakan Injil. Kasih tahu bahwasanya melalui Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi yang pertama adalah kita harus jadi pelaku dulu, ya. Pelaku firman dulu. Yang seperti saya katakan tadi. Beritakan Injil. Kita sevisi, sepaham, sehati dengan Tuhan. Ini akhir zaman. Saya percaya apalagi para pendoa-pendoa syafaat pasti sudah banyak dinyatakan Tuhan apa yang akan terjadi akhir zaman ini, ya Bapak Ibu, ya. Karena saya percaya pendoa syafaat ini adalah orang yang paling dekat sama Tuhan. Menurut saya, ya, paling dekat, karena hampir mungkin seluruh waktu hidupnya dia berikan untuk Tuhan atau berdoa buat Tuhan, ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya pribadi pun belajar dalam perkara ini, dan saya menyimpulkan ini pun bukan karena apa dan lain sebagainya, ya, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun, ya. Jadi berkat dimanapun berada, beritakan firman, memuji Tuhan dalam segala sesuatu. Saya percaya kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Dan next, terakhir, ayat penutup di 2 Korintus 9 ayat 15 mengatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Saya percaya kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah terkatakan secara bahasa manusia, ya. Karena kalau ada bahasa yang baik, lebih tinggi dari baik, ataupun sangat baik,
ataupun terima kasih, ataupun syukur. Kalau ada lebih tinggi dari itu lagi, saudaraku, mungkin akan kita ucapkan, ya. Tapi karena saking baiknya Tuhan itu, ya Bapak Ibu, ya, kita hanya bisa mengekspresikannya dengan apa? Air mata kadang, ya. Kita bisa mengekspresikannya dengan air mata. Saking baiknya Tuhan itu, kita nggak bisa berkata puitis lagi lah kalau saya pribadi. Saya mungkin kalau mengingat kebaikan Tuhan hanya air mata. Dan satu yang terakhir Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan tentang pujian ini ya, waktu saya belajar tentang ini dan merangkum ini ya. Tuhan taruhkan satu lagu dalam hati saya. Dikatakan ada lagu yang seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Itulah perkataan Tuhan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya dan saudara. Dia Tuhan yang sangat baik. Amin, amin, haleluya.